Halo, selamat balik lagi teman-teman ke segmen Antrofest kali ini. Sekarang Antrofest balik lagi nih teman-teman. Di tahun yang baru ini kita punya konten sekarang namanya video podcast. Jadi di Antrofest tahun ini tuh menghadirkan narasumber-narasumber. Kita membahas tentang isu-isu yang kan Antrofest tahun ini ngambil temanya itu identitas ya teman-teman. Jadi kita mau ngangkat isu-isu identitas tentang ya seputar ya identitas yang kadang orang-orang tuh belum terlalu mengenal ya. Jadi cuma sebatas tahu. Sekarang kita Antrofest ini menghadirkan biar teman-teman ini jauh lebih mengenal. Nah, sekarang kita ada kedatangan satu orang narasumber yang udah malang melintas nih, kayaknya di skena Jogja bagian selatan. Iya nggak Bang? Bener nggak? betul. Mungkin biar teman-teman yang nonton ini bisa jauh lebih mengenal, mungkin Abang nih bisa memperkenalkan diri dulu kali Bang. Oke, boleh. Perkenalkan diri aja ya. Nama berarti nama doang ya. Nama, terus Abang ini asalnya dari mana? Oke. Habis itu mungkin Abang ini di Jogja ngapain aja? Oke. Ya jadi biar teman-teman yang di rumah ini mengenal Abang nih siapa sih? Kok bisa ngobrol di sini? Oke. Halo teman-teman. Kenalin, nama aku Arif Muhammad Hasibuan dan aku berasal dari ibu ya. Enggak, bercanda. Aku berasal dari Sumatera Utara. Kemudian di Jogja tadi ngapain aja ya? Di Jogja cuman kuliah. Terus itu aja sih, Jo. Nggak ada ngapa-ngapain? Nggak ada ngapa-ngapain lagi. Kecuali makan minum, itu kan fitrah sebagai manusia ya. Boleh. Abang nih kalau boleh tahu di Jogja udah berapa lama Bang? Aku di Jogja mulai dari 2017. Berarti udah 4 tahunan lah ya. 4 tahun. Ya. Sekitar seperti itu. Abang ini di Jogja kuliah di mana Bang kalau boleh tahu Bang? Saya kuliah di Universitas Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan. Betul. Ambil prodi? Ambil prodi ilmu hadis. Ilmu hadis. Emang kalau boleh tahu, kan Abang nih asalnya dari Sumatera Utara. Oke. Habis itu kenapa tuh memilih kuliah itu lokasinya di Jogja? Kenapa mau kuliah di Jogja, ngerantau kan jauh dari Sumatera Utara itu? Kalau ditanya itu, aku nggak tahu pasti jawabannya apa ya. Tapi yang jelas, dulu aku pernah nonton FTV nih. FTV di TV kan. FTV di TV? Nah, aku lihat lokasinya itu di Tugu tuh. Di Tugu? Terus saya nanya, ternyata itu Tugu di Jogja. Tugu. Aku lihat banyak kuda gitu kan. Banyak kuda bawa orang gitu. Jadi harus ke Jogja nih gitu. Itu aja sih alasannya kenapa kuliah di Jogja gitu. Berarti kalau Tugu di Jakarta, kuliah di Jakarta? Pasti saya di Jakarta. Kalau Tugunya pun di Somalia, pasti saya di Somalia. Alasannya simpel, sederhana. Itu aja. Kalau Abang nih ngerasanya setelah dari Sumatera Utara ngerantau ke Jogja dari tahun 2017, terus dengan alasan yang pengen ngelihat Tugu, habis itu banyak orang naik kuda jalan-jalan ramai. Abang pernah ada rasa nyesel nggak sih? Aduh, kenapa ini dulu milih kuliah di Jogja? Ternyata bayangan Abang di Jogja orang-orang naik kuda rame, di Tugu nggak sesuai ekspektasi. Ada sih tapi sedikit ya. Karena kan awalnya kan aku nonton FTV kan. Iya. Aku ke Jogja nih dengan bayangan di otak tuh, wah ketemu orang lagi syuting FTV nih gitu. Ternyata sampai di Tugu tidak ada apa-apa. Cuman ada orang cosplay jadi hantu gitu. Foto. Foto itu aja. Nah, habis itu waktu pas pertama kali Abang datang ke Jogja nih, itu apa sih Bang yang Abang rasain itu waktu pertama kali bener-bener napakin kaki di Jogja gini? Oke. Yang gue rasakan ya. Waktu itu kan aku naik pesawat ya, turun dari pesawat kan, turun dari pesawat tuh, aku langsung ngerasain, wah aku di Jogja. Jangan. Langsung sih cukur. Oke, orang di Jogja nih gitu.
Itu aja sih Jo, nggak ada ngerasain apa-apa gitu, ya bisa aja lah. Berarti turun dari pesawat, napakin kaki Nah. di Jogja langsung sujud syukur. Tidak dong. Oh, enggak. Enggak segitunya. Tidak sujud syukur, cuma berpikir wah gokil gitu. Nah, habis itu waktu kan Abang sini kuliah, jadi nah waktu pas Abang pertama kali ini masuk ke dunia kuliah itu di Jogja kan, pasti kan ya bisa dikatakan tuh berbeda kan sama yang di Sumatera Utara gimana. Nah, itu gimana sih apa Abang waktu ya pertama nemu lingkungan baru, teman-teman baru. Waduh, gimana ya Jo? Lagi-lagi aku merasa gokil sih. Gokil. Karena kan banyak ketemu orang-orang baru kan yang tadinya kita nggak pernah kebayang bakalan punya teman orang Jawa Barat, orang Sulawesi, orang Papua segala macam gitu. Tiba-tiba kita punya teman orang situ, kaget juga sih. Terus waktu Abang punya teman dari orang situ, terus gimana cara kayak bisa apa ya? Kayak Abang buat mengakrabkan diri, buat membaur lah sama lingkungan sekitar tuh, sama teman-teman baru itu. Aku juga nggak tahu Jo, tapi yang jelas aku ini orangnya gampang akrab nih. Wah, gampang akrab. Iya. Pernah juga ada orang, dia orang Jawa Barat nih. Pertama kali datang ke Jogja dia nggak punya siapa-siapa kan. Saat itu aku udah punya kos. Belum kenal, baru kenal di tempat kita kayak ada kursus gitu kan. Tiba-tiba dia nyampe situ terus ngobrol-ngobrol, orang mana gitu, orang Jawa Barat. Udah lama di Jogja, baru nyampe hari ini katanya gitu Jo. Langsung ayo ke kosan gitu aja langsung. Jadi satu kos? Enggak jadi satu kos, cuma dia beberapa hari tinggal di kosku. Kenalan sama bapak kos? Tidak, saya tidak mengenalkan dia karena takut diusir kan atau nambah biaya gitu. Itu aja sih. Jadi percaya aja gitu. Percaya sama teman baru. Sama teman baru. Nah, kalau boleh tahu emang Abang sebelumnya waktu dari ngerantau dari Sumatera Utara itu ke Jogja udah punya, maksudnya teman-teman yang satu SMA, emang udah punya kenalan gitu di Jogja? Sudah punya Jo. Sudah punya. Sudah punya. 1-2 orang aku punya. Berarti emang ya waktu sampai di Jogja itu bener-bener enggak kayak yang kosong. Enggak, tidak dong. Waduh, kalau seperti itu mati aku Jo. Mati kenapa? Mati aku. Kenapa tuh? Ya mati aja. Ya mati aja Jo. Karena kan nggak mungkin dong aku pergi ke Jogja tanpa ada yang aku kenal gitu kan. Aku tidak sepemberani itu gitu. Ya aku hubungi dulu orang yang ada di Jogja, terus aku nanya-nanya segala macam gitu. Bantu nyari kos juga segala macam. Bantu nyari kos yang bapaknya baik. Emang iya. Nah, habis itu apa ya? Kayak waktu pas Abang punya lingkungan baru di sini ada kayak semacam culture shock gitu nggak sih Bang? Culture shock ya? Iya, aku kayaknya enggak itu sih Jo. Cuman aku pernah disangka orang Kristen Jo. Iya. Kenapa tuh? Emang karena gini Jo. Pikiran orang di luar Sumatera Utara ya. Kayak orang-orang Jawa di sini lah. Orang Sumatera itu semua pertama non Islam ya. Kedua disangka jago nyanyi. Siap. Ketiga disangka anak hukum. Nah, ketiga hal ini tidak ada di diriku gitu Jo. Makanya aku ada sih katanya. Nah gitu ya, pokoknya kita bisa diri kan nanti kan. Pokoknya gitu Jo. Aku kan mikir, ini di angkringan nih, ada bapak-bapak, so asik dia. Orang mana Mas? Orang Medan Pak. Langsung tanpa ini Jo, tanpa embel-embel apa-apa, Kristen ya, dia langsung ngomong gitu Jo. Aku pun langsung kan pas minum, aku langsung jawab, iya Pak. Langsung saat itu saya Kristen di sini. Ya, Kristen yang keringan. Habis itu dia bilang, pasti anak hukum ya Mas. Dia bilang gitu. Karena tadi di awal sudah berbohong, saya lanjutkan dong berbohong. Betul Pak, anak hukum. Gitu. Selanjutnya dia tanya lagi, jago nyanyi ya Mas? Kalau ini saya tidak bisa berbohong, saya takut dites di situ kan. Langsung bilang, oh enggak Pak, saya bisu gitu. Tapi itu ngomong. Ngomong Jo. Iya Jo, ngomong. Nah habis itu waktu apa? Kayak
waktu ada orang yang kayak ngecap abang kayak gitu, memberi stigma ke abang langsung kayak gitu, terus gimana sih kayak cara abang kayak gimana menyikapinya? Oke. Karena aku orangnya santai ya. Aku biasa aja, Jo. Aku menanggapinya kayak ya udahlah, semua hidup ini tentang komedi sih. Semua Tawain aja hidup ini gitu. komedi. Iya. Semua hidup ini gimmick. Semua hidup ini gimmick. Apalagi di rumah Uya kan. Di rumah Uya. Full gimmick ya. Makanya santai aja Jo menghadapinya. Selalu. Karena memang orang memang selalu beranggapan kalau orang Sumatera itu pasti bisa nyanyi, jago nyanyi anak hukum, pasti gitu. Jadi aku udah biasa menanggapinya kayak gitu. Apalagi kan abang ini apa? Batak kan? Ya, Batak emang kayak hukum, ada Hotman Paris. Paris. Penyanyi emang dari Sumatera Utara, wah suaranya merdu-merdu. Merdu-merdu kayak suara burung. Suara burung. Iya, suara burung kan merdu. Oh iya. Nah habis itu waktu apa ya? Abang datang ke Jogja gini, kalau waktu nemu lingkungan baru kayak abang tuh ngerasanya bisa dengan mudah diterima di sini atau kayak ada yang teman-teman ngejauhin abang itu ya karena emang siapa nih dari orang luar Jogja jauh? Alhamdulillah belum pernah sih Jo. Belum. Belum pernah dan nggak pernah dijauhi orang gitu. Bukan belum pernah, jangan pernah. Iya, jangan pernah dan jangan sampai. Jangan sampai. Iya. Iya Jo. Iya. Kalau ada orang seperti itu sih aneh sih kalau ada orang menurutku ya. Kenapa tuh bang? Kalau ada orang menjauhi seseorang itu karena dia dari daerah ini dari daerah tertentu lah gitu kan. Aneh sih. Aneh, emang nggak masuk di. Iya. Nggak keren hidupnya gitu loh. Nggak keren ya? Iya, nggak komedi gitu. Nggak komedi, lagi-lagi komedi. Jadi itu aja. Nah, abis itu kayak selama di Jogja ini abang udah kayak banyak mengikuti kegiatan gitu nggak sih bang? Kayak kegiatan-kegiatan apa gitu yang abang ikutin di Jogja ini? Lumayan Jo. Lumayan tuh. Lumayan. Boleh dikasih tahu nggak bang apa aja tuh bang? Tapi nggak ada yang berhubungan sama kampus sih. Nggak ada yang berhubungan sama kampus? Nggak ada yang berhubungan sama kampus. Apa aja tuh bang kalau boleh tahu? Aku ikut di komunitas, kayak di komunitas stand up, sama komunitas yang ada di jalanan-jalanan gitu lah. Kalau komunitas teman saya ada di kampus ada UKM segala macam tidak ada tuh Jo. Berarti emang kayak cara abang buat mengekspresikan dirinya tuh emang lewat komedi gitu ya bang? Salah satunya itu. Emang kalau menurut abang sendiri lewat komedi itu abang bisa apa ya kayak nangkep apa yang abang bisa luapkan gitu lewat komedi gitu? Komedi ini yang luar biasa Jo. Luar biasa. Luar biasa. Gimana tuh bang? Apa ya Jo? Ya pokoknya aku bisa berekspresi sesuka aku di lewat komedi gitu Jo. Dengan berkomedi aku bisa menjadi manusia yang sesungguhnya menurutku. Jadi ya hidup ini kan komedi kan Jo. Jadi dengan komedi juga kita apa ya istilahnya nikmati hidup. Nikmati hidup. Pokoknya kita tidak tahu mengeluh. Ngecil aja. Pokoknya gitulah. Emang hidup ini jangan dibawa sepaneng. Iya, jangan dibawa. Tertawakan aja. Tertawakan aja. Kayak di rumah Uya. Aduh. Jangan dong. Nah, abis itu kayak abang di Jogja ini ikut banyak kegiatan tapi yang di kegiatan-kegiatan di luar kampus gitu. Emang kalau dari abang sendiri itu kenapa buat memilih terjun ke aktivitas-aktivitas yang di luar kampus daripada yang di dalam kampus? Aduh. Nggak tahu juga Jo. Nggak tahu aku Jo. Mungkin karena mungkin bisa jadi karena abang merasa kayak nggak ada teman satu daerah kah atau ada gimana gitu? Memang di kampusku saat itu yang satu angkatan juga denganku tidak ada. Tidak ada. Setauku ya, nggak tahu mungkin karena belum ketemu atau apa. Cuman aku sendiri gitu Jo. Jadi lebih banyak teman di luar gitu jadinya Jo. Jadi kita nggak tahu apa yang ada di kampus, jadi pulang kampus ketemu sama teman yang dari luar kampus gitu. Berarti emang abang ini kayak melepas
identitas dari asal daerah abang itu dari mana, terus berbaur dengan siapapun itu ya bang ya? Iya betul Jo. Makanya kalau orang dulu nanya aku kuliah di mana, aku pasti jawab UGM. Kenapa tuh? Nggak tahu, aku cinta sekali dengan UGM Jo. Cinta bang. Aneh sekali rasanya kalau ada orang nggak kuliah di UGM. Wah. Aneh. Makanya aku cinta UGM. Aku cinta UGM. Aku cinta UGM, I love you UGM. Pak Rektor harus nonton ini sih. Pak Rektor harus nonton ini. Nah, abis itu kayak abang kalau boleh tahu ikut ormada nggak sih bang? Tidak Jo, tidak ikut. Kenapa sih bang? Karena dulu aku nyari-nyari juga kan. Ah, Katanya nggak ada ya, kalau dari daerah itu nggak ada katanya. Bukan nggak ada sih, cuman udah orang-orangnya nggak cocok nih gitu. Nggak bakalan cocok sama aku nih. Ya udahlah, mending sendiri aja gitu. Toh mati juga sendiri. ya. Tapi emang kan biasa kayak orang-orang tuh ikut ormada kayak buat melepas rasa kangennya gitu sama tanah kelahirannya. Emang abang pernah nggak sih kayak ngerasa jauh nih di Jogja terus kayak kangen lah sama di Sumatera? Kalau kangen Sumatera, aku nggak pernah kangen Sumatera sih Jo. Kenapa bang? Aku lebih kangen orang tuaku. Ya udah, kalau kangen tinggal lihat orang tua. Ngapain sih kita kangen sama orang yang nggak kangen balik sama kita kan gitu. Itu aja. Berat. Oke. Nah, abis itu kayak di apa sih yang kayak menurut abang tuh perbedaan kayak pergaulan di Sumatera Utara sama pergaulan di Jogja ini? Oke. Apa yang menjadi pembedanya bang menurut abang? Kan abang kayak udah kemana-mana lah kayak mainnya kan kayak ikut kegiatan-kegiatan di luar kampus banyak gitu. Banyak perbedaan sih Jo. Tapi aku nggak bisa nih menyebutkan secara detail ya. Penting banyaklah perbedaan teman-teman yang di sana dengan yang di sini gitu. Aku belum untuk menjelaskannya, pokoknya banyak gitu lah. Mungkin kayak spoilernya dikit. Karena kita udah mengenal karakter teman yang di sana kan, kayak yang di Sumatera gitu. Jadi kita apa ya Jo ya? Aku bingung nih Jo. Pokoknya pergaulan di sini dengan di sana itu bedanya sangat lumayan gitu lah Jo ya. Salah satunya itu tapi jangan kasih tahu orang nih Jo, biar orang yang nonton aja ya. Orang di sana keras-keras Jo. Itu yang pertama. Yang di sini nggak keras-keras sih Jo, cuman apa ya, lembut-lembut gitu Jo. Jadi kita lebih enak ngobrol di sini daripada di sana gitu. Makanya aku lebih betah di sini daripada di sana. Karena di sana ada rumah Uya Jo. lagi rumah Uya. Nah, abis itu kayak abang kan tadi sempat nyinggung kalau di sana tuh orangnya keras-keras apa segala macam. Abang sendiri pernah kayak di apa ya, kayak di cap, oh abang Arif nih dari Sumatera Utara orangnya keras, orangnya galak segala macam kayak gitu, terus dijauhin di Jogja ya Jo. di Jogja. Kalau dicap sebagai orang yang keras pernah Jo. Gimana? Cuman kalau untuk dijauhi belum pernah. Aku pernah apa kayak beli sesuatu gitu kan. Jangkringan lagi? Bukan jangkringan. Ini lebih ke kayak di apa namanya? Apa? Boleh nyebut merek nggak nih? Pokoknya dari situ lah kan. Berapa April mbak? ya? Berapa mbak gitu? Dia jawab nih, Mas jangan gertak-gertak dong gitu, jangan bentak-bentak dong katanya. Aku nggak bentak mbak. Demi Tuhan aku memang ngomongnya begini, aku bilang gitu Jo. Aku minta maaf kalau mbak merasa aku marah sama mbak itu, memang cara ngomongnya gini gitu kan Jo. Tapi kalau untuk dijauhi belum pernah gitu. Nah habis itu kayak setelah abang apa pernah dicap kalau abang nih keras ya gitu kan, emang kalau aku nggak salah emang di Batak, di Sumatera Utara Batak itu kan emang
menganut kayak sistem patriarki gitu kan bang, yang ya sistem patriarki masih kental gitu. Nah habis itu kayak abang kayak pernah ngebawa sampai ke sini nggak, kayak wah aku seorang laki-laki Batak nih, aku Oh, di Jogja harus kayak emang menjaga Oke. budaya aku. aku nggak orang yang seperti itu sih Jo. Aku ya nggak terlalu aku orang Batak gitu enggak Jo. Aku biasa aja sih sebenarnya. Pada ya gimana orang-orang pada umumnya gitu biasa aja gitu. Kalau gitu kan kesannya kita nanti kayak jagoan ya kalau kayak gitu ya. Iya kan kesannya kalau aku orang Batak nih. Wih, Aku kuat nih gitu kan. Tidak dong, saya tidak seperti itu Jo. Biasa aja gitu. merendah ya, emang low profile banget. Tidak, Gimana? memang seperti itu Jo. Tidak merendah, tidak low bed. Low bed, profile ya. low profile. Pokoknya gitu. Nah terus kayak abang nih di Jogja kayak masih kayak ada ngebawa budaya-budaya yang dari Sumatera Utara, kayak abang pertahankan banget, emang kayak budaya leluhur emang abang harus jaga lah, ya abang yang pegang teguh gitu dari orang tua, dari nenek moyang. Enggak ada sih Jo. Soalnya orang tua nggak pernah ngasih sesuatu gitu kan. Ngasih wejangan gitu. Ngasih wejangan nggak pernah, dia cuma ngomong kalau bisa nikah cari orang sini aja, nggak usah jauh-jauh gitu. Loh emang kenapa tuh bang? Nggak tahu, takut nggak pulang katanya. Takut nggak pulang. Tapi emang kalau di daerah abang itu emang di kayak semacam kayak diwajibkan gitu nikah dengan satu Oh, ya satu daerah gitu ya. satu daerah. Sebenarnya nggak terlalu nggak diwajibkan sih, jauh bebas. Cuman kan orang tua tuh banyak ketakutan kan, takut nggak pulang anaknya, takut segala macam gitu. Orang tua aku lebih ke takut aku nggak pulang nanti kalau aku punya istri orang luar Sumatera gitu. Nah, gitu aja. Nah, ngomong-ngomong soal kayak nikah-nikah gitu kan bang, apa ya? Kayak aku pernah dengar kayak banyak lah kayak pantangan kalau misal apa orang Batak nikah sama satu daerah yang sama gitu, kayak banyak pantangannya itu. Oke. Ada sih, tapi kalau salah mohon diteliti ya teman-teman. Mohon diteliti. Ya, mohon dibenarkan gitu. Soalnya aku juga kurang memahami ini kan. Cuman yang setauku orang Batak itu nggak boleh nikah sama yang satu marga gitu Jo. Namanya aku Hasibuan nih margaku kan. Aku suka sama cewek nih, dia Hasibuan juga gitu. Aku mau nikah gitu kan. Mau nikah? Nggak boleh dong. Kalau di adatnya di sana nggak boleh karena kami satu marga gitu. Oh. Tapi kalau nggak salah ya sekarang ini orang di sana juga udah mulai kayak apa ya, kayak udah mulai banyak yang nikah dengan satu marga gitu, sama marga gitu. Udah mulai membuka diri gitu. Tapi ini teman-teman kalau salah mohon di ini gitu kan. Setauku gitu. Kalau misalkan salah di bawah ada koreksinya. Ya di komen tapi jangan di ini kan. Jangan dihujat. Jangan dihujat. Nah kalau buat mau menikah dengan yang di luar itu bebas, nggak ada pantangannya tuh gimana? Bebas Jo. Nggak ada pantangan, nggak ada apapun itu. Bebas. Kan biasa kayak orang kalau misalkan pengen nikah, harus kayak gini biar kayak ngejaga budaya jangan sampai luntur, jangan sampai hilang sampai anak cucu. Ada sih, masih ada sih orang yang beberapa seperti itu gitu. Cuman kalau aku sendiri sih nggak seperti itu Jo. Nggak seperti itu. Yang mana aja yang penting jodoh pasti bertemu. Jodoh pasti bertemu, jodoh dengan Tuhan. Berat Berat itu. Berat pembahasan kita. Nah mungkin terakhir nih bang. Oke Jo. Kayak apa sih bang harapan abang buat kayak teman-teman di luar sana lah, apa yang abang pengen bilang ke teman-teman tentang abang kayak jangan stigma orang Batak, jangan gini-gini habis itu ya kayak gitu bang. Harapannya sih untuk kedepannya ya, saya sebagai lelaki Batak nih ya, sebagai lelaki Batak yang suka minum darah, harapannya cuma satu sih. Kalau kalian ketemu orang Batak di Jogja nanti, tinggal di mana, di Ampiri ataupun, nggak usah menuduh-nuduh, apalagi mengira-ngira. Dia jago nyanyi, dia orang Batak, dia hukum, anak hukum. Tidak usah, siapa tahu dia anak ilmu hadis.
Siapa aja tahu sih. dia stand up komedian. Nah, itu dia. Itu aja sih harapannya Coy. Harapan tuh itu aja udah. Itu aja udah simpel-simpel aja hidup ini mah. Simpel-simpel aja. Ya udah mungkin itu dulu ya teman-teman ngobrol kita kali ini. Jangan lupa like, komen, subrek, Oke, sabar ya. Bismillah. komen di bawah ini. Tunggu video-video Antrofest selanjutnya. Dadah bang. Dadah, terima kasih. Dadah.